Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dunia satu keluarga. Perkenalkan, saya Martina Prativi, S.Phil MPhil, merupakan dosen tetap Prodi Seni Tari di Universitas Universal. Saat ini saya mengajar mata kuliah yang ada di Prodi Seni Tari. Di antaranya mata kuliah teori. Selain itu, saya juga membantu di mata kuliah umum. Mata kuliah yang saya ampu adalah Pancasila dan Kewarganegaraan. Video kali ini saya susun dan saya buat untuk kebutuhan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang ingin saya sampaikan adalah mata kuliah Estetika Tari. Mata kuliah Estetika Tari merupakan mata kuliah di Prodi Seni Tari, di mana mahasiswa diampu pada semester 4. Dalam mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan dan ilmu dalam bidang tari dalam perspektif estetika atau filsafat keindahan. CPMK dalam mata kuliah ini yang pertama, menguasai konsep teoritis dan sejarah estetika dari masa klasik sampai modern. Yang kedua, memahami tentang tari dalam perspektif estetika. Sub CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dasar-dasar teori estetika dalam sudut pandang seni. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengkaji tari dengan perspektif estetika klasik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengkaji tari dengan perspektif estetika modern. Dan CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan mengkaji tari dengan perspektif estetika kontemporer. Dan terakhir, sub CPMK dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa harus mampu mendeskripsikan gagasan-gagasan estetika dalam sudut pandang seni tari yang meliputi unsur wirasa, wiraga, dan wirama. Deskripsi pada mata kuliah ini mengenai apa itu estetika dan memahami konsep-konsep keindahan secara historis. Mata kuliah ini bertujuan memahami hakikat seni dan mendeskripsikan seni secara mendalam yang berlandasan gagasan keindahan secara teoritis. Adapun metode pembelajaran yang saya berikan atau saya gunakan, yang pertama ceramah, yang kedua adalah diskusi kelompok atau learning group discussion. Dalam mata kuliah ini saya menggunakan kuliah lapangan, di mana mahasiswa diberikan tugas untuk ke galeri seni yang ada di sekitar sini, di mana nanti akan diberikan tugas untuk melihat karya seni dalam sudut pandang estetika. Referensi yang saya gunakan memiliki 2 referensi utama dan 3 referensi pendukung. Untuk referensi utama, saya menggunakan buku Susan Challenger yang berjudul Problematika Seni dan Agus Sachari dengan judul Estetika Makna, Simbol, dan Daya. Adapun video yang akan saya tampilkan ini adalah bagaimana proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas dan daring. Terutama saat ceramah, bagaimana dosen memberikan pengetahuan, bagaimana mahasiswa menyerap, dan bagaimana interaksi di dalamnya. Mata kuliah ini terdiri dari 2 bobot SKS, di mana merupakan mata kuliah teori pada Prodi Seni Tari. Baik, kalau begitu kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan kembali belajar estetika tari di pertemuan ketiga.
Bagaimana kabar kalian? Baik semua ya? Jadi, sedikit mengulang materi yang sebelumnya, kita belajar tentang bagaimana membedakan estetika dengan filsafat seni. Nah, kemarin sempat kita bahas sedikit tentang sejarah estetika barat, di mana pertama kali muncul di era Yunani kuno. Sedangkan filsafat seni itu berbeda sejarahnya, begitu. Baik, jadi dalam pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang masa kejayaan estetika Yunani kuno. Seperti yang saya sempat jelaskan, bahwa lahirnya estetika itu dari dialog seorang filsuf Yunani kuno yang sangat terkenal, yaitu bernama Socrates. Jadi dalam Yunani kuno itu ada 3 filsuf besar. Yang pertama itu adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, 3 filsuf besar ini itu memang pemikirannya sangat berbeda dengan orang lain, sangat kritis, hingga muncul pemikiran-pemikiran luar biasa yang sekarang kita bisa pahami seperti estetika, etika, seperti itu. Ilmu yang berkaitan tentang moral, tentang keindahan gitu. Tidak hanya sekedar praktek, tidak hanya sekedar skill, tidak hanya sekedar fisikal, tapi lebih ke dialog yang kritis begitu. Nah, estetika itu muncul pada saat Socrates melakukan ritualnya. Kalau saya bilang itu ritual karena metode yang Socrates lakukan dalam pembelajarannya itu menggunakan dialog. Jadi bahasanya itu kalau Indonesia itu kebidanan. Jadi kalau kita ingin melahirkan ilmu, bukan kita yang melakukan sendiri, tetapi akan keluar dengan sendirinya. Kita hanya membantu bagaimana ilmu itu keluar, lahir gitu. Nah, itu disebut dengan kebidanan. Maka, seperti biasa, Socrates melakukan ritualnya dengan berdialog dengan muridnya yang bernama Hippias, kalau tidak salah. Ya, kalau nggak salah Hippias ya. Tapi nanti akan saya ceritakan tentang bagaimana dialog tersebut muncul sehingga keluarlah tentang estetika. Tapi sebelum saya bercerita dialog Hippias dengan Socrates, saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan estetika barat. Nah, estetika barat hakikatnya itu telah terbentuk sejak adanya kebudayaan Yunani. Diakui sebagai peradaban manusia yang amat berpengaruh terhadap lahirnya kesadaran-kesadaran akan keindahan. Nah, uniknya di sini adalah konsep keindahan itu bagian dari bagaimana memahami sejarah kebudayaan Yunani. Berarti pada saat itu, paham konsep keindahan itu sangat terkenal gitu. Digandrungin banyak masyarakat gitu ya. Nah, istilah esteton atau bahasa Yunaninya adalah estetika, itu mengandung pengertian sebagai suatu hal yang dapat diserap oleh panca indera. Ya, kita mengawali estetika itu, ingat ya, dari panca indera kita, dari mata, telinga, fisik gitu ya, indera kita gitu ya. Kemudian istilah estetis dalam bahasa Yunani itu mengandung pengertian sebagai pencerapan panca indera. Nah, itu arti awal dari kata esteton secara terminologis. Selanjutnya, estetika itu dipopulerkan oleh Alexander Baumgarten. Agak sulit ya bahasanya, namanya ya, yang lahir pada tahun 1714 dan 1762. Itu dipopulerkan dengan istilah estetika sebagai suatu kajian segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan. Dipopulerkan lagi nih tentang bagaimana konsep estetika pada zaman Yunani kuno. Kemudian pada tahun di 1700-an seperti itu,
seorang filsuf Leibniz juga mempopulerkan tentang konsep estetika, di mana membedakan antara pengetahuan intelektual dan pengetahuan yang bersifat indrawi. Begitu. Jadi kalau misalnya kita memahami pengetahuan intelektual itu berasal dari akal, kayak logika seperti itu. Nah, sedangkan estetika itu lebih mengandalkan pengetahuan yang bersifat indrawi. Nah, itu diperkenalkan oleh seorang filsuf yang Leibniz gitu. Baik, kembali, saya ingin bicara tentang sejarah estetika. Kalau ngomongin sejarah itu memang agak membosankan ya, tapi saya harap mahasiswa di sini antusias dengan bagaimana lahirnya sejarah estetika. Yang mau bertanya, silahkan nanti bisa langsung raise hand, gitu ya, angkat tangan. Oke, sejarah estetika itu diawali dengan adanya dialog Mayor Hippias, di mana dialog tersebut adalah sebuah momen percakapan antara Hippias dan gurunya, yaitu Socrates. Miss kalau nggak salah ingat, dialognya itu hanya membicarakan hal-hal yang sederhana aja dulu. Socrates itu kalau bertanya kepada muridnya itu hanya bertanya sederhana, seperti bagaimana sih Hippias mengagumi, lalu bagaimana sih suka itu seperti apa, kenapa kamu suka, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat Hippias itu menjawab, dan akhirnya nanti akan munculnya dialog-dialog selanjutnya lebih dalam gitu. Kalau dari sejarah ini, Miss membaca dialognya itu, di sini Hippias menjawab pertanyaan dari sang guru dengan bertanya bahwa yang membuat dirinya kagum adalah seekor kuda yang gagah gitu. Dari situlah Socrates akhirnya bertanya, kenapa kamu mengagumi seekor kuda yang gagah? Apakah karena bentuknya yang proporsional, ataukah karena kamu mencintai makhluk hidup yang baik fisiknya gitu, atau bagaimana gitu? Hippias hanya menjawab bahwa ya, kuda ini bagian dari kehidupan kita saat ini, membantu pekerjaan kita, dan di antara kuda-kuda lain, kuda inilah yang menurut saya paling bagus fisiknya gitu. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa memang estetika itu muncul dari panca indera pengetahuan yang didapat dari indera dulu gitu. Nah, dari situ akhirnya Socrates memberi kesimpulan bahwa iya, memang pengetahuan itu memang diawali oleh panca indera. Tetapi di balik itu semua ada hal-hal yang mendukung kenapa kita mengagumi pada benda tersebut. Hanya seperti itu aja. Dan hal yang keluar saat itu bersifat alamiah gitu. Setiap orang memiliki perbedaan. Misalnya ada yang mengagumi kuda A, tetapi ada yang lebih mengagumi kuda B gitu ya. Tapi dari A dan B itu sama-sama memiliki pengetahuan tentang indera. Tetapi memahami mana yang kita sukai atau yang mana kita kagumi, itu ada roh kita yang menggiring itu ke sana. Makanya disebut estetika itu lebih bersifat alamiah gitu. Munculnya memang lebih subjektif bahwa jatuhnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, keindahan itu bersifat relatif. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa setiap orang itu memahami perbedaan dalam memahami indera gitu ya. Memahami estetika atau keindahan. Dan selanjutnya, keindahan mutlak adalah ciptaan sang ilahi. Ya, Socrates di sini masih menganggap bahwa yang muncul dalam dunia ini yang masih kita bisa serap dengan indera itu merupakan
hasil dari ciptaan sang ilahi gitu ya, roh kita. Jadi kita memahami keindahan itu tidak lepas dari keterlibatan kita terhadap roh kita gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep keindahan dari Socrates. Nah, selanjutnya ini adalah konsep Plato yang ideal. Karena memang Plato ini terkenal dengan murid yang sangat cerdas, kesayangan dari Socrates, di mana memang konsep dari idealismenya, konsep gua Platonya ini sangat terkenal gitu. Nah, apa sih yang memunculkan Plato dalam materi kita? Plato ikut gurunya mengembangkan konsep estetika, pengetahuan tentang panca indera tadi gitu ya. Plato beranggapan bahwa keindahan itu bersatu dalam pikiran, dan keindahan secara hakikat lebih indah daripada kenyataan. Memang Plato terkenal dengan pemikiran guanya gitu ya. Kita bisa memikirkan apa yang tidak ada pada dunia ini, sehingga kita seperti masuk dalam goa, dan sebenarnya dunia yang sebenarnya itu ada di luar goa. Nah, itu yang disebut dengan gua Plato. Itu akan panjang ceritanya kalau menceritakan tentang itu. Tapi di sini Plato menganggap bahwa keindahan yang sejati, keindahan yang rohani, keindahan yang ragawi dan segala macam, yaitu memang keindahan yang benar-benar di luar sana gitu. Nggak ada, kita tuh hanya terbatas dengan apa yang kita lihat dalam kenyataan saat ini gitu. Nah, ini lebih cenderung ke arah hakikatnya keindahan seperti apa. Bagus sih sebenarnya kalau kita punya pemikiran Plato, karena pemikiran Plato ini menganggap kita ingin create something yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, di sini kalau misalnya kalian ingin membuat konsep tari, gerak, atau pertunjukan yang kalian ingin ciptakan, itu kalian bisa ingin buat yang berbeda daripada yang lainnya, ingin menggabungkan atau ingin keluar dari ide kalian yang benar-benar ingin kalian ciptakan. Nah, sebenarnya kalau kita memahami konsep keindahan Plato ini akan bagus gitu untuk para seniman atau para kreator untuk membuat karyanya lebih baik lagi gitu. Baik, nanti kalau misalnya dia mau bertanya langsung angkat tangan ya Resen ya. Lalu Plato menilai keindahan ideal adalah yang selalu membawa pada keindahan yang tak terbatas. Ya, Plato memang selalu membicarakan tentang hal yang ideal. Bagi Plato ideal itu nggak ada gitu. Jadi kita hanya bisa mencapai pada taraf paling bawah ideal. Padahal sebenarnya ideal itu ya sesuatu yang tak terbatas itu, dan sebagai manusia yang terbatas ini nggak akan pernah sampai ke hal yang tak terbatas gitu. Tapi kalau kita memahami bahwa oke, kita nggak pernah sampai ke taraf ideal, tapi kita bisa mencapai sampai di sana gitu. Oke, next, selanjutnya Plato dalam menjelaskan estetika itu menggunakan dialog Paido. Paido itu dialog tapi mencari kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kritik itu benar-benar kritik gitu ya. Dan dimulai dengan kesadaran awal. Nah, kesadaran awal itu kita benar-benar kalau diskusi, ruang diskusi kan kita harus memiliki persamaan konsep, persamaan pemahaman gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin melahirkan suatu pengetahuan, kita harus memiliki kesadaran yang sama, dan kita harus benar-benar diskusi gitu. Saya membayangkan gini, dialognya Plato dalam melahirkan estetika itu memang benar-benar serius. Kalau tadi kan Socrates sang guru itu lebih ke alamiah, kita ngobrolnya sambil santai jalan, kita benar-benar menunggu
pengetahuan itu lahir gitu ya. Tapi kalau misalnya Plato itu lebih serius lagi dalam menciptakan pengetahuan. Makanya di sini konsep keindahan Plato yang hasilnya itu pasti beda sama sang guru ya. Hasilnya tuh lebih ke gagasan-gagasan Plato yang benar-benar ya itu tadi gitu. Bahwa konsep keindahan itu harus mencari suatu kebenaran abadi. Keindahan itu tidak hanya cuma fisik. Keindahan itu memang bisa diserap oleh indera, tetapi kita bisa meng-create-nya, kita bisa mencari kebenaran dari suatu keindahan gitu. Dan keindahan sejati itu ada gitu. Nah, itu gagasan Plato yang sampai saat ini terkenal sampai abad 20. Nah, ini terserah kalian kalau misalnya kalian suka dengan konsep Plato atau Paido gitu, atau kalian lebih suka yang Socrates yang lebih alami. Kalau Plato itu lebih ke sistematis, bukan sistematis, itu beda lagi ya. Lebih ke kritik, lebih ke tajam, lebih ke membangun adanya keyakinan adanya keindahan yang ideal gitu. Nah, itu terserah kalian ingin memilih konsep seperti apa dalam memahami keindahan. Oke, yang terakhir nih tentang sejarah estetika di abad Yunani kuno, yaitu seorang filsuf sangat terkenal juga di zaman Yunani kuno, yaitu Aristoteles. Aristoteles itu adalah murid paling cerdas dari sang guru Plato. Jadi kalau Plato itu kayaknya pemikirannya tuh lebih ke tanpa batas, tapi kalau tinggi gitu ya pemikirannya. Tapi kalau sang murid si cerdas ini, Aristoteles itu lebih membumi, lebih bisa kita pahami sebagai manusia lah gitu, bisa kita terima gitu. Nah, pemikirannya apa sih? Yang pertama, berbeda dengan Plato yang memiliki kesadaran sangat tinggi, maka estetika Aristoteles itu lebih membumi. Nah, betul kan gitu ya. Jadi memang konsep-konsep estetika yang diberikan itu lebih realistis. Misalnya gini, kita bisa membangun estetika dengan mengumpulkan warna, sejajar, simetris enggak, kurang apa nih. Jadi mengandalkan akal dalam membuat estetika gitu. Nah, biasanya metode-metode kayak gini lebih disukai oleh manusia karena lebih realistis. Kita bisa membuat konsep keindahan yang bisa kita create gitu. Saya jadi inget gitu ya, kayak misalnya ketika saya lihat Instagram dulu itu ada foto-foto yang estetik gitu ya, misalnya, atau video yang memang estetik. Itu memang disetting backgroundnya. Misalnya saya mau tambahin bunga mawar atau saya mau tambahin bunga kering. Saya ini konsepnya pengen minimalis misalnya. Oke, semua belakangnya warna putih, bajunya nude, terus nggak ada banyak barang, cuman ada bunga kering atau hanya ada daun-daun kering yang menggambarkan konsep minimalis. Jadi keindahan itu tidak hanya tercapai pada hakikatnya itu bisa terbentuk dengan kita misalnya, saya ingat tari saman. Saya pernah menulis tentang tari saman bahwa keindahan itu tercipta karena ada keteraturan, kerapihan, dan yang akhirnya menjadi harmonis gitu. Gerakan yang teratur itu menjadi sesuatu keindahan tersendiri gitu. Kita melihatnya tuh suka ragam suara yang puk yang kita dengar tuh teratur, itu akhirnya menjadi suatu keindahan gitu. Nah, itu saya sudah pernah menulis itu, dan kalian bisa baca bagaimana memahami estetika dalam tari saman gitu. Nah, ini yang dimaksud gitu ya. Lalu keindahan yang tercapai dalam keserasian bentuk wujud yang setinggi-tingginya. Oke, ini Aristoteles bicara tentang wujud, bagaimana hal yang indah tadi gitu bisa kita wujudkan yang setinggi-tingginya gitu. Saya ingat nih tari Inla, itu kan keindahannya itu benar-benar dari banyak hal, dari keindahan dalam rohani juga, keindahan dari indera juga, kita lihatnya juga bagus gitu ya, tariannya, geraknya serasi,
terus dari liriknya bagus, dari bagaimana kita memahami konsep tari inilah juga bagus. Untuk ketenangan batin tuh indah semua gitu ya, nggak cuma raga, nggak cuma jiwa, panca indera juga yang dimaksud oleh Aristoteles gitu ya. Oke, lalu menciptakan karya seni sebagai keindahan, ya, karya seni. Lalu ada namanya mimesis dan meniru. Nah ini bagus nih kalau misalnya seniman yang kira-kira ingin belajar tentang membuat karya seni. Kita bisa meniru dulu, misalnya lukisan, kita bisa melukis pemandangan. Nah itu kita bisa meniru dulu keindahan dari alam, kita masukkan dalam lukisan gitu ya. Atau karya tari, kalian ingin gerak mengikuti, misalnya kalian ingin mengikuti misalnya kuda misalnya, atau keindahan saya ingat tarian kuda lumping gitu ya. Jadi jogetannya, tariannya tuh kayak kita naik kuda gitu ya. Jadinya terinspirasi dari situ dulu, meniru bagaimana kuda misalnya. Lalu ciri khas seni, misalnya mengupas alam, membedah esensinya. Kita akhirnya mencari tahu tentang bagaimana keindahan ini ada di sekitar kita. Jadi lebih realistis gitu ya, lebih mengkaji apa keindahannya ada di sekitar kita. Nah, akhirnya terciptalah pengetahuan-pengetahuan yang muncul dari sekitar kita gitu ya, dengan indera kita tadi. Lalu seni adalah karya cipta hasil bimbingan dari pikiran manusia. Begitu. Baik, kesimpulannya, jadi dalam filsafat Yunani itu ada 3 konsep keindahan dari Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ada 3 konsep keindahan. Yang pertama yaitu keindahan. Lalu yang kedua, indah berdasarkan atas kesadaran pada manusia, yaitu Plato, di mana kita memiliki ide konsep indah itu ada di luar sana gitu ya. Dan yang terakhir adalah keindahan yang dicapai dalam keserasian bentuk yang diberikan Aristoteles. Baik, lalu kesimpulannya saya memiliki kata-kata penutup, yaitu Plato menilai keindahan ideal adalah selalu membawa pada keindahan yang tak terbatas. Sedangkan Aristoteles secara bijaksana mulai menawarkan simbol-simbol dalam keindahan. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Kalau tidak ada, jangan lupa tugas untuk pertama kalian bisa cek di e-learning. Dan untuk materi kita hari ini juga ada di e-learning, jadi kalian bisa cek di sana. Baik, kalau begitu saya undur diri. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Dan selamat malam. Dalam video tersebut menjelaskan bagaimana mahasiswa bertanya dengan dosen untuk memahami setiap materi yang diberikan. Mata kuliah ini memberikan 2 tugas. Yang pertama adalah tugas individu dan tugas kelompok. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikianlah video guna memenuhi sertifikasi dosen 2023 unjuk kerja perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dunia satu keluarga.